Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak. Saya mau nyapa dulu dari Barat. Berarti di kamera aja ya. Halo Bengkulu, Palembang, gimana kabarnya? Oke, anggaplah ada suaranya. Terima kasih. Lanjut. Bogor Sentul, kumaha tuh Damang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mugi-mugi sehat-sehat, salawasna. Ya, akang-akang ya. Oke, lanjut lagi. Malang. Malang gimana kabarnya Malang? Oke, udah dada, siap. Terakhir, Kendari yang merah-merah ini. Gimana kabarnya Kendari? Sehat? Oke, siap. Udah disapa semua. Sekarang saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Diki. Saya di sini melanjutkan presentasi terkait edukasi solusi produk SIG. Ya, udah dibahas nih dari tentang profil perusahaan ya. Terus terkait produknya apa saja, bisnisnya apa saja dari proses-prosesnya, dan kita lanjut ke aplikasi Pak. Aplikasi itu oke, semen dan aplikasi konstruksi ya. Jadi kita kan jualannya semen ya Pak. Semen ya artinya untuk ke bisnis atau bidang konstruksi. Yang pertama, kita bahas semennya dulu deh. Semen apa sih Pak? Semen itu dari bahasa Latin ternyata. Awalnya itu dari sementum atau yang berarti bahan perekat. Betul ya Pak, semen itu digunakan sebagai bahan perekat. Oke, definisinya adalah bahan perekat hidrolis berbentuk bubuk halus yang sifat pengikatan kimia apabila bereaksi dengan air, dia akan membentuk pasta sampai dia nanti akan mengeras ya Pak, jadi solid. Oke. Intinya semen itu adalah bahan yang diproduksi Pak, bukan dari alam serta-merta kita langsung dapat semen, tapi diproduksi dari beberapa bahan. Kita lanjut. Pertama, proses dan komposisi pembuatan semen. Prosesnya secara garis besar ada 5 Pak. 5 itu apa? Dari penyiapan bahan baku. Kita start ya. Biar sambil saya tunjuk. Jadi di sini ada 4, mungkin bapak-bapak yang belakang kelihatannya dari layar. Ini ada 4 secara garis besar, ada batu kapur, tanah liat, pasir besi, dan pasir silika. Itu dari bahan baku yang ditambang itu, kita siapkan, lalu kita haluskan, kita hancurkan Pak, kita green. Jadi kita haluskan, kita aduk sampai 4 bahan ini tercampur rata dan halus, kita giling sampai benar-benar halus, kemudian kita bakar Pak. Jadi dari proses penggilingan kita bakar itu dari kiln namanya. Jadi barangnya itu, mesinnya itu dia kayak tabung, panjangnya 30 meter lebih, dan itu di dalamnya nanti dari 4 bahan ini yang sudah jadi satu, dibakar sampai fasenya dia sempat menjadi meleleh kayak magma gitu Pak. Magma kalau tahu, magma yang kemudian dia nanti magmanya itu kita dinginkan. Ketika didinginkan akan menjadi batu seperti ini Pak. Batu seperti ini namanya klinker atau terak kita sebutnya. Sudah sampai fase ketiga, sudah menjadi klinker. Nah, kita giling lagi. Teraknya itu kita campur dengan gipsum dan juga bahan penunjang lainnya. Kita giling lagi. Pindah lagi campur ketiganya sampai jadi semen. Ini yang hasil yang akan dikemas baik secara retail maupun curah di truk balok. Kemudian ini yang bapak-bapak semua gunakan. Oke, sampai prosesnya sudah selesai, komposisinya selesai, kita lanjut. Nah, biasanya digunakan untuk semen itu apa sih? Bisa ke mortar, bisa beton. Yang saya bahas di sini beton. Kalau beton, artinya adalah campuran antara semen, air untuk sebagai reaksinya untuk bahan perekat, agregat itu ada pasir, ada split, dan juga obat atau admixer jika diperlukan. Nah, untuk beton itu porsinya sebetulnya berapa banyak sih? Kalau bapak-bapak lihat di semen itu di belakang itu ya Pak, cara penggunaan. Kalau beton itu perbandingannya 1:2:3. Ada yang mau jawab itu apa aja 1, 2, 3-nya? Yang satunya apa Pak? Yang jawab pasir siapa tadi Pak? Semen ya Pak ya? 2-nya apa? 3-nya? Oke, siap. Tepuk tangan dulu untuk bapak-bapak semua. Gimana pun juga bapak-bapak
di 5 area ini lebih pengalaman dari saya, jadi saya di sini cuma sharing-sharing ya Bapak-Bapak ya. Oke, kita udah bahas jadi 1:2:3 betul ya. Itu umumnya Pak, tapi realitanya sebetulnya akan menyesuaikan lagi terhadap mutunya. Kalau mutunya mutu-mutu tinggi beton untuk bangunan high rise, pasti semennya bisa lebih banyak lagi Pak. Kenapa? Karena mutunya itu walaupun semennya tadi cuma 1, tapi kekuatannya, kuat tekan, kuat tarik dan sebagainya itu banyaknya adalah dari semennya Pak. Itu ya. Makanya dari itu penggunaan semen penting dan kita harus pilih-pilih ya. Semen apa sih sebetulnya yang bisa kita gunakan? Lanjut. Woi. Oh, bisa. Oke, konstruksinya. Konstruksinya itu ini saya contoh untuk skala rumahan ya. Jadi biasanya kebagi 2, ada yang struktur dan non struktur. Struktur itu biasanya apa? Balok, kolom, plat sama pondasinya. Itu struktur. Non struktur, dinding bisa untuk pasangan yang umumnya ya pasangan misalnya bata merah, campur plester, acian dan juga lantai keramik. Untuk bahan yang menggunakan semen ya. Nah, kalau untuk struktur tentunya kita pakai semen. Semennya apa aja? Yang tadi ditampilin itu semua itu bisa untuk penggunaan struktur, Pak. Tapi untuk non struktur dinding kita bisa pakai produk semen, bisa juga pakai apa? Mortar. Mortar itu biasanya kita pakai untuk apa? Cocoknya bata ringan, tadi sempat disinggung ya. Oke. Wah, baterainya habis kayaknya. Oke, disimak sedikit ya. Videonya coba sebentar. Loh. Mati, Rek. Oke. Singkat ya, singkat tapi jelas ya sebetulnya ada masalah apa sih ini? Ada masalah apa kira-kira ini di pasangan dan plasternya ini? Masalahnya apa? Ini kenapa nih? Ini kenapa? Rontok. Nah itu rontok. Rontoknya kenapa kira-kira? Pasir bisa, oke. Semen juga bisa, oke. Ada lagi? Oke. Banyak faktornya Pak ternyata. Banyak yang nggak cuma satu, banyak faktornya. Tadi sempat disinggung juga sebetulnya dari Pak Edison ya. Tadi Pak Edison udah sampaikan banyak, saya cuma sedikit aja di sini. Kenapa? Karena saya dibatasi. Kenapa saya dibatasi? Saya belum seprofesional Pak Edison. Jadi saya dikit aja ya. Izin ya. Oke. Permasalahan umum konstruksi. Masalahnya, saya tampilin cuma 3 Pak di sini masalahnya. Masalah umum di dinding itu acian, plesteran sama semen lams. Nah, semen lams ini dulu kita bahas acian sama plesteran dulu. Kalau yang di video tadi ada yang bilang pasir, ada yang bilang semen, ya. Kalau kebaca ya. Jadi kalau di acian, contohnya tuh ada gambarnya aciannya retak rambut. Dia bilang apa? Penggunaan air berlebihan. Kedua, kurang siraman. Kurang siraman itu berarti pas kapan? Pas plester ya. Dia mau ngaci nggak dibasahin dulu plesterannya kan? Oke. Pencegahannya apa? Kalau tadi penggunaan air berlebihan artinya buat pastanya adukannya harus lebih sesuai, lebih cocok. Airnya berapa sih sebelah? Secukupnya aja, jangan terlalu encer. Kedua, siram air tadi. Oke. Ketiga, perbaikan dengan didempul. Nah, memang acian itu kadang tetap pasti ada ya, bisa diperbaiki dengan didempul. Nah, plesteran yang tadi yang di video, plesterannya rapuh tuh dari pasangan bata dan plasternya. Tadi disinggung sebetulnya sama Pak Edison. Kandungan lumpur tinggi. Itu dari mana? Dari pasir. Oke, siap. Jadi kandungan lumpurnya tinggi. Kalau tadi caranya gimana? Bisa dikepel. Nanti dibuka. Nanti ada cara lain setelahnya. Komposisi tidak sesuai untuk plesterannya. Semennya kurang. Nah, ya saya tahu harga semen kan lebih mahal. Tapi tolong disesuaikan agar apa? Daripada nanti kita perbaikan lagi, nambah biaya lagi, baiknya kita dari awal sudah sesuai Pak penggunaannya. Jadi plesterannya harus perbandingan dengan material yang sesuai. Perbandingannya bisa dilihat di mana? Sama Pak, kayak yang beton tadi saya bilang, di sak semen itu di belakang ada cara penggunaan Pak.
penggunaan plesteran, acian, pasangan bata, beton. Ada semua Pak. Ya, sama penyimpanannya. Kita lanjut yang ketiga, semen lams atau semen meringkil. Semen meringkil itu kontaminasi dengan air langsung. Jadi kalau bapak-bapak misalnya di lapangan buka sak semen itu dirobek, terus kok banyak batunya nih? Banyak batu kenapa sih Pak? Tadi sifatnya semen apa? Dia bercampur dengan air, dia apa? Akan bereaksi. Sebenarnya air itu kalau lembab itu kan juga termasuk air toh Pak, betul ya? Nah, bercampur dengan kelembab aja, dia disimpan di tempat lembab, dia bereaksi ternyata Pak. Oleh karena itu, dibaca lagi petunjuk penyimpanannya, salah satunya adalah disimpan di ruangan yang baik. Oke, itu kita lanjut. Kadar lumpur, kita bahas sedikit. Jadi kadar lumpur itu, dia sebetulnya bisa dihitung persentasenya Pak. Kalau terlalu tinggi kadar lumpurnya, hasilnya apa? Tadi kalau di dinding dia rontok, kalau di beton kuat tekannya jadi rendah Pak. Dia nggak sesuai kebutuhannya jadinya. Hasil aplikasinya tidak maksimal. Identifikasinya bisa digumpal. Nah, saya kasih tahu yang kedua, ini nih yang ada gambar meteran sama botol. Jadi sebetulnya itu kita bisa ngukur misalnya punya botol mineral ya. Botol mineral itu Bapak isi pasirnya 1/4 Pak. Isi pasir 1/4 atau kurang dikit, lalu diisi air sampai botolnya keisi setengah. Nah, Bapak kocok aja sebentar, taruh, tungguin Pak. Jadi nanti kalau Bapak-bapak lihat, kalau misalnya Bapak-bapak tertarik coba, nanti di sini ada pasir, di atasnya tuh kayak ada pasir tapi lebih halus. Jadi kelihatan secara visual beda Pak. Nah itu apa? Itu lumpurnya Pak. Nah kalau tebel, nah mesti waspada karena artinya lumpurnya tinggi gitu ya Bapak Ibu ya. Oh ada Ibu ternyata. Oh terharu aku. Iya ya. Oke. Kadar lumpurnya udah. Nah yang kedua di pasir itu ada lagi yang perlu dicek apa? Kadar organik. Kadar organik itu dia adalah sebuah apa ya? Bahan yang tercampur di pasir, tapi dia organiknya itu biasanya asalnya dari mana? Kalau misalnya dia dari sungai yang memang taninnya tinggi tuh, dari pohon-pohonnya, atau banyak rantingnya, banyak daun-daunnya. Nah ini biasanya kadar organiknya akan tinggi. Kadar organik itu dia bisa pengaruhnya apa biasanya kalau ke semen? Dia nggak kering Pak semennya. Mau melester, mau ngaci, mau ngecor. Kalau pakai yang kadar organiknya tinggi akan beda waktu keringnya dengan yang kadar organiknya lebih rendah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ngeceknya gimana? Boleh sama dengan cara yang tadi. Isi pasir di botol 1/4, isi air sampai setengah. Bedanya yang dicek itu kalau tadi adalah lumpurnya. Kalau sekarang yang dicek adalah apa? Airnya. Airnya itu, nah ini ya kelihatan ya. Ada yang centang, ada yang cross. Kalau yang centang itu warna airnya dia masih cerah. Beda sama yang cross dia warnanya gelap. Kalau gelap artinya kadar organiknya tinggi. Kadar organiknya tinggi. Nah ini efeknya udah ketulis di sini. Yang penting apa? Kita perlu tahu kadar organiknya berapa. Kalau kadar organiknya tinggi, nah ini nih. Ini ada juga sebetulnya 5 parameter. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita masih bisa direkomendasikan menggunakan pasir tersebut apabila warna airnya masih di sini. Tapi kalau udah lebih gelap lagi, ini mesti hati-hati Pak. Ya, perlu ada treatment khusus, bisa juga nanti apakah tambah semen atau sebagainya. Intinya ini adalah dampaknya apabila kadar organiknya tinggi. Oke, kita bahas betonnya. Jadi Bapak-bapak kalau di lapangan itu biasanya kan gunain semen itu intinya air itu menyesuaikan dengan kebutuhan ya Pak ya. Oke, tapi Bapak-bapak tahu gak kalau sebetulnya kita itu kalau nyampur semen sama air, kalau airnya semakin sedikit, selama dia bercampur rata dengan semennya ya Pak ya, kalau airnya semakin sedikit, kekuatan tekannya akan lebih tinggi Pak. Jadi jumlah airnya semakin, kalau semakin kanan kan berarti semakin banyak ya airnya ya. Kuat tekannya apa? Turun Pak. Jumlah semennya dinaikin, kuat tekannya tinggi. Ya tadi saya bilang semen itu kan pengaruh ke kuat tekan Pak, betul? Nah air itu juga pengaruh ke kekuatan ya Pak. Kalau terlalu banyak airnya, dia akan menurunkan kuat tekannya. Gitu ya, jadi perbandingannya antara semen, air, dan kekuat tekannya seperti itu. Nah, untuk aplikasi jangan lupa Pak,
kita nggak cuma sekedar ngecor, tapi jangan lupa dirawat Pak. Kalau tadi gimana biar aciannya bagus, plesterannya dibasahin dulu, disiram. Jangan lupa kalau di beton juga Pak. Di beton, misalnya bapak-bapak ngecor, bikin jalan, jangan lupa Pak, ditutup, dibasahin. Dibasahin itu bukan ditambahin air pas awal ngecor loh Pak. Nggak boleh. Yaitu dia biasanya udah sehari udah keras, dia boleh disiram air Pak, sehari sekali, sehari 2 kali. Jangan lupa ditutup, biasanya pakai apa, kayak karung basah gitu ya. Nah, tujuannya apa sih? Ternyata kalau beton dirawat, dia hasilnya akan lebih kuat Pak. Itu, lebih kuat. Nah ini kalau dilihat dari grafik ya Pak, dia bisa lebih 30% Pak, lebih kuatnya dibandingkan yang tidak dirawat. Oke. Nah, ini ada gambar apa sih, kayak animasi gitu ya. Untuk kontrol kualitas ada do, ada don. Nah, do itu yang hijau berarti apa yang kita seharusnya lakukan, don yang tidak boleh kita lakukan. Pertama di sini do-nya itu di sini sebetulnya agak ini ya. Di layar TV mungkin kelihatan. Jadi kalau di do ini tadi sebetulnya dibahas. Kalau dia dirawat, dibasahin, dia itu perharinya akan lebih kuat hasil perawatannya dibandingkan yang tidak dirawat. Nah, ini juga nih ada bawahnya do. Kalau bapak-bapak di sini ada yang biasa ngecor pakai ready mix Pak, pakai beton truck mixer itu ada. Nah, biasanya dia kalau nyampe itu sebelum mulai ngecor, dia ngeselam dulu Pak. Dia ngeselam dulu pakai kon itu. Tujuannya apa sih? Dia mau tahu sebetulnya beton itu dia seberapa runtuh sih beton itu, dia sebetulnya kelecekannya berapa Pak. Itu ya, kalau di beton itu ya, itu perlu dicek dulu Pak. Jadi nggak bisa sembarang kita, truk itu nyampe kita langsung ngecor, perlu dicek dulu. Itu seharusnya seperti itu. Nah, kedua ini ada gambar apa nih yang Don ini? Dia bilang apa? Jangan tambahin air. Nah, jadi kalau ngecor, baru ngecor gitu, jangan karena dirasa, wah dia nggak madet nih ditambahin air, pas masih jadi beton yang belum keras, itu nggak boleh Pak. Kenapa? Nanti kekuatan tekannya turun Pak. Tadi saya bilang airnya nambah, kekuatan tekannya turun. Oke, kita ke bawahnya lagi. Nah, kalau ngecor itu biasanya kan pakai vibro tuh Pak. Digeter itu ya Pak. Kalau digeter gitu, sebetulnya ada tekniknya Pak. Tekniknya itu jangan langsung kita tusuk gitu aja, enggak. Tapi ditusuk itu nggak boleh kena apa, backcastingnya Pak. Backcasting itu kita nggak boleh ngecor terus di vibro itu dikenain ke backcasting itu nggak boleh. Kenapa? Nanti campuran betonnya jadi nggak solid Pak, jadi nggak merata. Dia airnya naik biasanya. Sama gitu ya. Jadi dunya itu kita kalau ngevibro itu harus ada titik-titiknya. Kalau yang donnya itu ya kita nggak boleh nambahin air langsung, kita nggak boleh sekedar menggetarkan, kita kenain ke tulangannya, kenain ke backcasting, itu tidak direkomendasikan. Itu ya bapak-bapak ya. Oke. Nah terus itu yang kanan atas sama. Sebelum kita mulai ngecor, sebelum kita mulai pakai vibro itu, ngecornya itu juga nggak boleh dari ketinggian yang di atas 1,5 meter gitu ya Pak. Misalnya kita turunin itu plat embernya itu dari mixer, itu dia nggak boleh terlalu tinggi untuk ngecor ke bawahnya. Kenapa? Dia akan pecah Pak betonnya. Jadi direkomendasikannya, tak geser lagi. Oke, jadi ini nih papannya perlu diturunin dulu. Kenapa? Jadi dia jatuhnya nggak terlalu jauh Pak. Itu kan tinggi ya, dia diturunin sehingga betonnya itu masih tercampur rata antara semen atau pastanya dengan pasir dan splitnya itu. Terakhir jangan lupa kalau udah ngecor itu diratain bagusnya apa? Pakai jidar beton atau screed ya Pak ya. Oke. Nah, ini terakhir sebelum kita hiburan ada video di akhir. Pertama, penggunaan semen sesuai aplikasi. Nah, ya kita kan perusahaan semen Pak, tentunya kita merekomendasikan penggunaan semennya dalam konstruksi harus sesuai aplikasi. Sesuai aplikasi itu kita apa sih Pak? Ada 3 tepat gunanya. Dari pilihan semennya, dengan aplikasinya. Nah, produk yang tepat akan menghasilkan aplikasi yang lebih tepat. Nah, jadi kalau dibilang tepat guna itu seperti apa sih maksudnya?
Kalau tepat guna, tanya saya akan bilang pakailah semen dari produk SIG atau PT Semen Indonesia. Kenapa? Karena kita menjamin bahwa produk kita akan tepat guna ketika digunakan di konstruksi. Kedua, efisien. Semen itu kita perlu gunakan sesuai jumlah yang dibutuhkan. Terlalu banyak akan menghasilkan konstruksi yang lebih mahal. Tapi kalau kurang, konstruksinya juga tidak akan maksimal. Artinya kita harus menentukan seberapa efisien, seberapa jumlah semen yang kita gunakan. Nah terakhir, mutunya ini, mutunya menggunakan semen yang sesuai dengan aplikasi maka akan mendapatkan mutu yang terbaik. Oke? Sudah hampir selesai. Ada satu video, Bapak-Bapak di Rimaria, mohon disimak. Ini saya ada video hiburan, barangkali berkaitan dengan informasi K3 dari Pak Edison sebelumnya. Oke, selesai. Intinya, poinnya, hikmahnya apa Pak? Utamakan keselamatan. Keselamatan. Ya, sebelum saya tutup, saya ingin minta semangatnya lagi ya. Tak boleh, kalau tadi apa semangat pagi ya. Tapi sekarang udah siang. Udah siang tuh Pak. Gak apa-apa ya, semangatnya tetap harus pagi, betul ya? Oke, siap. Semangat pagi, 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 luar biasa. Oh, saya yang salah. Satu lagi. Apa sih tadi kalau bangga bangun Indonesia tuh? Oke, Akademi Jago Bangunan. Bangga bangun Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.